Yang selanjutnya adalah sejarah filsafat abad pertengahan, para tokohnya dan pemikirannya. Sejarah filsafat abad pertengahan kira-kira dimulai pada abad ke-5 sampai abad ke-17. Para sejarawan menentukan tahun 476 yaitu abad ini berpusat di Roma. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat abad pertengahan ini dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Periode abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan abad sebelumnya, yaitu terletak pada dominasi agama. Terus ciri-ciri filsafat abad pertengahan ini dicirikan dengan adanya hubungan yang erat antara agama, Kristen, dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan ini merupakan filsafat Kristiani. Terus di sini ada sikap mengenai pemikiran Yunani. Yang pertama, golongan yang benar-benar menolak pemikiran agama Yunani. Yang kedua, menerima filsafat Yunani dan mengatakan bahwa mereka manusia ciptaan Tuhan. Maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Periode pada abad pertengahan ini mempunyai dua periode atau masa. Yang pertama, masa patristik, yang kedua masa skolastik. Yang pertama, masa patristik itu bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka mencurahkan perhatiannya kepada kekristenan atau pengembangan teologi. Pada abad-abad pertama, gereja mengalami hambatan dan penganiayaan yang berkepanjangan oleh para penguasa Romawi. Periode patristik ini melalui dua tahapan, antara lain tahap awal mula agama Kristen kala itu mendapatkan berbagai kesulitan, terlebih terkait dengan filsafat Yunani. Kemudian yang kedua adalah filsafat Augustinus, yang dikenal sebagai ahli filsafat yang masyhur.
pada periode patristik. Terus di sini ada Augustinus, yaitu dia berpendapat bahwa Allah menciptakan dunia, yaitu atau konsep yang kemudian juga diikuti oleh Thomas Augustinus. Artinya dalam menciptakan dunia dan seisinya Allah tidak menggunakan bahan. Filsafat patristik mengalami kemunduran pada abad di barat dan timur. Tokoh-tokoh pemikirannya baru dengan corak pemikiran yang berbeda dengan masa patristik. Yang kedua, masa skolastik, yaitu skolastik ini masa skol yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah, atau dapat dikatakan pada filsafat ini diajarkan di sekolah-sekolah atau universitas. Di masa skolastik ini corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan berasal dari Yunani, yaitu skolastik yang berarti murid, sebagai satu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupa mengadakan sintesa antara akal budi manusia dengan keimanan. Pada zaman skolastik dimulai pada abad ke-9, jika tokoh-tokohnya pada masa patristik ini adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pemikiran dan teologi pada zamannya. Pada zaman skolastik mencapai puncak kejayaan, filsafat masih dikaitkan dengan teologi, tetapi sudah menemukan tingkat kemandirian tertentu. Di sini ada skolastik awal, yaitu ditandai dengan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Yang tampak permulaan ialah persoalan tentang universalia. Pada periode ini diupayakan misalnya pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni. Istilah skolastik pertama kali muncul di Galia dengan tokoh Abelardus, Anselmus, dan Petrus. Kemudian mengalami kejayaan pada abad ke-12. Tokoh-tokoh terpenting pada masa skolastik ini yaitu Boethius, Johannes, Anselmus. Kemudian ia berpendapat bahwa semua keberadaan yang awalnya dari Tuhan, kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Yang ketiga, periode skolastik lanjut atau akhir, yaitu pada abad ke-14 sampai ke-15 ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa
universalisme, yaitu berpikir sama atau umum mengenai adanya sesuatu hal. Pada abad pertengahan ini, yaitu Aurelius Justinus yang kedua ini periode puncak perkembangan skolastik, yaitu pada abad ke-13. Perkembangan abad ini dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Filsafat Aristoteles ini memberikan warna kepada abad pertengahan ini. Tokoh-tokoh pada periode ini yaitu Thomas Aquinas, yaitu pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan.